kita Yunis dan Nabil. Kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita serahkan ibadah ini boleh berjalan dengan baik, dan biarlah roh Tuhan boleh hadir di tengah ibadah kita ini, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kita berdoa, kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pagi hari ini, memohon berkat-Mu, penyertaan-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Apapun rencana, bahkan ibadah kami, rencana-rencana kami pagi hari ini, itu hanya menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan sampai selesai ibadah ini, kami pertaruhkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Kita angkat satu pujian, Kuada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, kami ada sampai saat ini, itu karena anugerah dan kasih-Mu boleh melimpah bagi kami. Haleluya.
Terima kasih untuk hari yang indah, cuaca yang cerah Tuhan berikan bagi kami untuk bisa menyaksikan kebaikan-Mu dan putri kami yang akan diteguhkan pernikahannya hari ini. Kesehatan Tuhan berikan bagi kami sehingga kami mampu untuk melangkahkan kaki ke tempat ini. Tapi sesuatu yang baik telah Tuhan rancangkan melalui keadaan-keadaan yang tidak terduga. Terima dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita mengatakan bahwa hari ini hari yang bersuka cita di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Saat ini kita masukkan hati kita akan dipenuhi dengan firman Tuhan. Kuperlukan juru selamat sehingga kami tidak takut untuk menjalani kehidupan kami, Tuhan. Tuhanlah yang membimbing setiap jalan kami sehingga jiwa kami tenang bersama-sama dengan Tuhan, karena Engkau menjadi sumber keselamatan, juru selamat kami. Kuperlukan juru selamat, agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhan ku membimbing ku di mana.
Mari kita berdoa. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan, bersama dengan Engkau kami memperoleh jiwa yang tenang. Kami tidak perlu takut terhadap apapun yang terjadi di sekeliling kami, karena Engkau ada dan senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berakhir atas setiap kami. Dan karena itu siang ini kami ada di tempat ini. Berkatilah kami ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan sampai kepada setiap kami. Bahkan secara khusus kepada kedua anak kami yang hari ini akan menerima peneguhan nikah dan pemberkatan pernikahan mereka. Roh Kudus-Mu yang tak terbatas kiranya menolong setiap kami, memberikan kami pemahaman dan pengertian yang baik, sehingga firman-Mu yang kami dengarkan kami dapat terima dengan baik dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami semua. Kami siapkan hati untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sangat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Pagi hari ini kita dihimpunkan di tempat ini karena ada satu sukacita yang besar, karena kedua anak kita akan menerima peneguhan pemberkatan daripada Tuhan. Firman Tuhan untuk kita semua secara khusus kepada kedua anak kami pagi ini di dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-33. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 22 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya memberi tema kecil dalam ibadah peneguhan nikah ini, yaitu kunci pernikahan yang bahagia. Ini untuk kedua anak kami, Nabil dan juga Yunus. Setiap pernikahan, semua orang merindukan hidup yang bahagia, karena pernikahan adalah momen yang indah dan suci di hadapan manusia. Kenapa pernikahan itu indah dan suci? Karena
ada keterlibatan Tuhan di dalamnya. Jadi pernikahan itu akan indah dan bahagia kalau ada Tuhan di dalamnya. Itu berarti ada juga pernikahan yang di dalamnya tidak ada Tuhan. Hanya sekedar bertemu, hanya sekedar ada di dalam satu rumah, tapi tidak ada Tuhan. Itu sebabnya di dalam dasar-dasar pernikahan di sana dikatakan bahwa suami istri itu yang pertama itu adalah harus mengetahui kehendak Tuhan. Tidak hanya mengetahui Tuhan, tetapi seiman. Karena dengan seiman itu berarti mereka mempercayakan akan hidupnya kepada Tuhan. Hukum di dalam pernikahan dalam iman Kristen bahwa pernikahan adalah sampai maut memisahkan. Jadi tidak ada tempat untuk mencoba memisahkan diri dari apa yang telah disatukan oleh Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, apa yang telah disatukan manusia tidak boleh diceraikan oleh manusia. Apa disatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jika demikian, pernikahan yang bahagia itu seperti apa? Saya percaya Nabi dan Yunis pengen nanti rumah tangga yang akan dibangun bahkan setelah hari ini dan terus seterusnya, maunya rumah tangganya bahagia. Tetapi rumah tangga yang bahagia itu apa yang harus dilakukan supaya memperoleh akan kebahagiaan itu? Yang pertama, kalau kita lihat di ayat 22, di sana dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Kata tunduk memiliki makna yang sama seperti tunduk kepada Tuhan. Berarti istri tunduk kepada suami sama halnya seperti ia harus tunduk kepada Tuhan. Ini berarti tunduk bukan karena takut dimarahi, takut dipukul, takut diomeli, atau hal-hal yang lain. Tetapi tunduk di sini berarti bagian daripada mengasihi suami. Karena suami adalah pemberian yang terbaik bagi istri. Ini adalah pilihan Yunis. Ini berarti suaminya atau Nabi adalah pilihan terbaik yang Tuhan beri. Maka karena itu harus mengasihi, harus tunduk kepada suami sama seperti tunduk kepada Kristus. Maka penting dari kata tunduk ini kita bisa melihat beberapa hal. Kata tunduk kepada suami itu mengandung arti berarti merendahkan hati kepada suami, bukan berarti merendah diri terhadap suami. Ini dua kata yang berbeda. Rendah hati itu juga berarti bahwa istri tidak merasa lebih baik atau lebih mampu daripada suami. Siapa tahu nanti setelah menikah bekerja, gajinya Yunis lebih besar daripada gajinya Nabi. Bisa saja. Tetapi itu bukan membuat supaya kemudian tinggi hati dan tidak menghormati suami. Itu berarti kata tunduk itu mengandung arti bahwa harus merendahkan hati kepada suami. Kata tunduk juga itu berarti bahwa setia. Setia kepada suami sama seperti Tuhan setia kepada jemaatnya. Berarti Yunis tidak hanya tunduk, sekedar tunduk, tetapi merendahkan hati kepada suami, setia kepada suami. Jangan ada laki-laki yang lain. Kata tunduk juga itu berarti dengar-dengaran akan suami. Dengar nasihat suami. Jangan egois. Ayat-ayat yang tadi kita bahas selalu dikatakan suami adalah kepala daripada istri. Maka Yunis harus dengar-dengar kepada suami. Kata tunduk juga berarti menghormati, menghargai, menjaga martabat daripada suami. Karena istri tetap akan dihormati, disayang kalau ia juga bisa menghormati martabat daripada suami. Kalian masih muda, karena itu PR-nya berat. Karena ego akan muncul.
untuk mempertahankan bahwa saya masih muda, saya mampu, saya kuat. Ini nasihat yang pertama untuk Yunis dan untuk Bapak Ibu dan saya yang kita sudah berkeluarga di sini. Nasihat yang pertama adalah istri tunduk kepada suami. Jadi kata tunduk itu mengandung beberapa arti: merendahkan hati, setia, mendengar-dengaran, menghormati, menjaga martabat daripada suami. Yang kedua, kalau itu kunci pernikahan yang bahagia. Kalau yang kedua, apa tugas suami? Di ayat 23 di sana 25 di sana dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Nabil, apa yang dikatakan pesan Tuhan? Kalau mau rumah tanggamu bahagia, apa yang dikatakan? Suami harus mengasihi istri. Kata mengasihi memiliki arti yang sama. Mengasihi istri sama seperti mengasihi Kristus dan jemaatnya. Ini berarti sebagaimana mengasihi Tuhannya, maka kasih yang sama harus dilakukan kepada istri. Makna kata mengasihi itu berarti, dengar baik Nabil, berarti istrimu adalah belahan jiwa. Berarti istrimu adalah satu-satunya wanita terbaik. Tidak boleh ada lagi yang lain. Meskipun mungkin di luar sana banyak godaan. Yunis adalah belahan jiwamu yang terbaik, tulang rusukmu. Hidupmu tidak utuh, hidupmu tidak lengkap tanpa kehadiran daripada istri. Itu makna kata mengasihi. Berarti pasanganmu adalah belahan jiwamu. Engkau terikat, engkau bergantung kepada pasangan. Kata mengasihi juga memiliki makna bahwa istrimu adalah pemberian terbaik daripada Tuhan. Sepadan, cocok. Kata sepadan dalam bahasa aslinya dipakai kata kenekdo, yaitu sesuatu yang ukurannya pas. Itu sama seperti baut. Ukuran baut, ada baut tertentu yang hanya memang harus pas supaya span dia, tidak boleh bergeser sedikit pun, cocok. Berarti ini untuk Nabil, Yunis adalah pasangan yang sepadan, cocok, ukurannya pas, tidak lebih dan tidak kurang. Ini arti kata mengasihi. Berarti tidak hanya bahwa Yunis adalah belahan jiwamu, Yunis adalah pemberian yang terbaik untukmu. Kata mengasihi juga bisa berarti bahwa engkau harus memberi hidupmu sepenuhnya kepada istri. Berarti Nabil harus memberi semua yang terbaik kepada istri, harus memberi diri. Jangan sia-siakan istri. Biasanya pernikahan itu kalau masih awal-awal tuh manisnya luar biasa. Saya ketika belajar tahapan pernikahan paling tidak ada 4 bagian. 0 sampai 5 atau 8 tahun ini adalah tahun-tahun yang sangat krusial bagi pasangan yang menikah. Banyak sekali perbedaan pendapat, egoisme muncul. Nah karena itu harus hati-hati. Jadi Yunis, Nabil ini akan kalian hadapi. Tapi tahap kedua adalah 9 bisa sampai 15 bisa sampai 20 tahun. Tahan di mana, tahap di mana rasanya seperti aman. Maunya bersama-sama terus. Makan sepiring berdua. Mau suap-suapin. Perasaan tidak tenang. Kalau makan gak ada istri atau suami. Gak mau makan di luar, makannya di rumah saja. Saking senangnya, masuk angin pun gak apa-apa, demi cinta. Gitu. Wah, ada yang bantu ini.
Jadi ini tahap di mana maunya berdua, mesra, fotonya selalu sama dia, selalu post foto mesra terus. Ini tahap kedua. Tapi tahap ketiga, ketika 22 tahun sampai 30-an tahun, nah ini tahap agak berbahaya. Karena laki-laki alami satu fase, sebenarnya ini apa betul atau tidak, belum ada satu penelitian yang sangat valid, yaitu laki-laki mengalami masa pubertas yang kedua. Woi, laki-laki tiba-tiba kok dadanya kok ganteng betul, klimis, wangi, rambutnya harum, gak mau di rumah, dikit-dikit keluar. Pulang kerja bukan sampai rumah, mampir dulu, nongkrong. mau kemana bang? Abang ada perlu ini. Wah, ini seringkali bikin istri tersinggung. Nah ini kalau laki-laki hati-hati jatuh dalam dosa. Nah seringkali di tahap ini pertengkarannya luar biasa ini, berantem terus. Karena istri mulai curiga, kok agak lain ku tengok abangku ini, gak biasanya. Suka menggoda, suka menebar pesona. Nah, kalau ibu-ibu sedang menghadapi suami yang begini, sabarlah. Memang sedang masanya itu. Berdoalah. Sabar saja, didoakan. Mau pegang kakinya pun agak repot itu. Sabar. Tetapi tahap yang terakhir itu ada 34, 35 tahun ke atas. Wah, itu kalau ke pesta tidak mau pergi kalau nggak ada pasangannya. Kemana-mana sama, tidak mau lepas. Yunis dan Nabil ini baru awal. Saya sedang tidak menakut-nakuti, tapi saya sedang memberi. Dan konseling saya sudah sampaikan ini, harus siap dengan Yunis, harus siap. Suatu saat Nabil kok agak beda, nah, harus siap. Jadi kalau sudah tahap ketiga ini, ibu-ibu di rumah jangan dasteran terus. Dasternya nggak pernah berubah dari dulu. Kesayangan, bolong sampingnya lagi. Itu terus dipakai, nggak ada habis-habisnya. Sudah dibuang, itu. Nah ini banyak terjadi. Gimana suami mau betah di rumah? Penjaga kedai kopi di sana lebih menarik. Nah ini peringatan untuk ibu-ibu. Amin ibu-ibu. Amin. Puji Tuhan. Yang keras aminnya itu sedang. Nggak usah saya tambahin lagi. Lanjutkan sendiri. Nah karena itu, ini bagian yang ketiga untuk Nabil, mengasihi istri. Kata mengasihi berarti itu bagian memberi hidup. Yunis adalah pemberian terbaik, jangan sia-siakan istri. Kata mengasihi juga itu berarti wajib untuk memelihara, merawat dan menjaga istri. Ini kalau ibu-ibu merawat suami jempolan, tapi begitu istri sakit, suami baru menjaga satu hari udah stres. Karena itu kata mengasihi itu berarti wajib memelihara, melindungi, menjaga, menghidupi akan istri. Yang terakhir kata mengasihi itu juga berarti adalah berkorban. Kasih agape, kasih tanpa pamrih, kasih tanpa membandingkan, kasih tanpa menuntut, kasih yang rela berkorban, kepercayaan yang tulus, bukan karena ada imbalan apapun. Maka dua tugas ini yang harus dilakukan. Yang pertama, istri tunduk kepada suami. Yang kedua, suami mengasihi istri. Ayat yang terakhir dari bacaan kita bilang begini, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Dengar baik, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku.
kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nabil sayangi Yuni seperti menyayangi diri sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saya percaya jika dua hal ini terus terjadi di dalam rumah tanggamu, maka kebahagiaan itu akan menjadi milik. Maka firman Tuhan dalam Mazmur 126 itu akan berlaku atasmu. Kau akan bahagia. Engkau akan melihat anak-anakmu bahagia. Engkau akan melihat cucu-cucumu nanti. Karena kebahagiaan itu menjadi bagian dari dirimu. Kiranya Tuhan menolong Nabil dan Yunis sepanjang pernikahan tetap saling mengasihi dan tunduk, saling menghormati satu dengan yang lain.